Selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali. Udah agak lama nggak update. Salam dari kami Loh Jinawi Farm. Pagi ini kami akan membahas tentang tumpang sari ya teman-teman ya. Jadi tumpang sari apa yang kami tanam di sini dan alasannya serta potensinya. Terus kenapa kami memilih ini gitu ya. Nah, ini di sela-sela durian yang jarak tanamnya sekitar 10 ke 11 ya. Ini kami tanam itu jambu air beberapa jenis teman-teman ya. Ini jambu air, yang di sana jambu air, ini juga jambu air gitu ya. Ini jambu air. Kalau jambu kristal ini cuman buat breng-brengan teman-teman. Buat apa ya istilahnya dulu tuh, bibit kayak dikasih. Jadi kita tanam-tanam aja. Ya sebagian juga untuk pengalih hama. Ini juga jambu air ya teman-teman ya. Ini kemarin udah ada buah, ini udah bunga lagi, disusul bunga yang kecil-kecil lagi. Kita jalan-jalan teman-teman. Ini di sini curah hujannya masih tinggi ya. Mungkin di sebagian wilayah Indonesia juga yang di bawah garis Khatulistiwa atau di utara Khatulistiwa itu kayak selatan Khatulistiwa ya berarti ya. Pokoknya kalau di map itu di bawahnya itu cenderung masih musim hujan teman-teman. Nah ini kita ada dua jenis di sini. Ini Kyojo teman-teman ya. Kyojo, dan ini ada MDH, tapi atasnya udah kita ganti dengan Kyojo, kita TW ya. Jadi kami memang tanam beberapa jenis teman-teman. Tapi yang paling banyak kami tanam adalah jenis Kyojo, jambu yang berasal dari Thailand ya. Kenapa demikian? Yang pertama, kami juga udah melakukan ya semacam evaluasi lah intinya ya. Jadi kami udah tanam beberapa jenis dan menurut kami dari segi rasa, produktivitas dan lain-lainnya kami identik memperbanyak Kyojo-nya teman-teman. Selain itu memang market di sini lebih memilih Kyojo gitu ya. Nah, ini bunganya banyak teman-teman ya. Tuh keluar juga di cabang-cabang yang besar. Nah ini kita juga pernah upload dulu ya. Pokoknya intinya gimana sebisa mungkin cabangnya itu kita bentuk horizontal. Ini termasuk jenis yang genjah dan produktivitasnya tinggi dan rasanya cenderung stabil. Tapi bukan berarti nggak dirawat ya. Karena ada beberapa yang bilang walaupun nggak dirawat tetap manis. Bukan manis teman-teman, ada manisnya. Bahkan di musim hujan kalau nggak dirawat asem. Kalau buahnya banyak ya, kita kan berbicara berdasarkan produksi buah yang dikebunkan itu ya. Nah, terus ini di sampingnya sampai ujung-ujung juga ini. Di sebelahnya ada madu deli hijau atau MDH ya. Kenapa kami sedikit tanam jenis ini? Ya pilihan kan kembali ke masing-masing ya. MDH itu kelebihannya satu, sangat genjah teman-teman. Sangat genjah. Produktivitasnya juga sangat tinggi ya. Kalau head to head rasa manis, break manisnya itu memang kalau saya sama-sama kondisi top perform itu lebih manis madu deli hijau. Nah tapi manis itu tidak menjamin market selalu permintaannya lebih tinggi ya. Jadi fakta di lapangan itu justru Kyojo di sini permintaannya lebih tinggi daripada sejenis MDH Citra gitu ya.
Jadi beberapa kali kami juga tanam citra, ada orang makan citra, ketika mereka juga beli Kyojo, mereka repeat order untuk Kyojo, jadi kami perbanyak gitu ya. Nah intinya kami tetap tanam apa yang dibutuhkan market dan apa yang cocok di sini gitu ya teman-teman ya. Jadi konsepnya tumpang sarinya itu berdasarkan permintaan pasar juga. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, kenapa kami pilih jambu? Panennya sebentar, artinya nggak lama setelah tanam, mungkin setahun udah mulai panen teman-teman, dengan perawatan ya tentunya ya. Ya ini yang atas Kyojo banyak juga kok teman-teman. Kita sambil cek-cek. Nah kita ulangi ya. Jadi tumpang sari itu bukan tumpang tindih teman-teman ya. Jadi kalau bisa, kenapa kami pilih jambu air? Yang pertama memang marketnya bagus di sini ya, market bagus. Yang kedua itu memang perawatannya relatif lebih mudah, berbuah cepat, produktivitas tinggi. Jadi di sini pohon ini teman-teman ya, ini bisa panen ya 80 kilo mungkin ya. Tapi kalau yang terjual nggak bisa kita pastikan ya, karena apa ya, karena kan kadang kendala juga ada gitu ya. Yang jelas ini sekali panen potensinya bisa sekitar 80 kilo. Ini pohonnya besar teman-teman, kelihatannya aja di kamera kecil ya. Nah tapi nanti tetap butuh perawatan yang intensif, karena apa, beberapa orang yang taunya buahnya lebat kadang recovery pohonnya juga nggak dilakukan. Kalau kami walaupun jambu tetap harus ada recovery ya. Jadi yang satu berdasar market, yang kedua penanaman itu lebih mudah, lebih cepat dan lain-lain. Yang ketiga, untuk jarak tanam tertentu jambu air ini bisa dikondisikan pruningnya teman-teman gitu ya. Terus ketika pruning kita bisa langsung cangkok dan bisa langsung kita jual bibitnya gitu ya. Ya kemarin sore juga bibit kita ada yang beli, borong semua. Jadi semua bibit yang kemarin udah kami buat itu udah laku terjual, dan beliau itu langsung pesan lagi bibit ini sekitar 50 batang lagi kurang. Kita sambil jalan ke area jambu sana. Oh ini ada Mas Trikun tadi lagi tali-tali cabang cumasi, padahal cumasi itu cabangnya menurut saya udah termasuk kuat, tapi tetap ditali karena anginnya itu lagi cakep-cakepnya teman-teman. Kun, lagi apa Kun? Lagi apa lo? Tali-tali teman-teman. Nah ini dari sekitar 40-an pohon sekitar yang kita tanam itu rata-rata jenisnya Kyojo teman-teman ya. Coba kita ke sana sih, ke area-area tadi yang di sana itu masih bunga teman-teman. Terus yang di sebelah sini udah ada buah, ada bunga, susul menyusul ya. Biasanya kita itu mulai bulan 7 sampai bulan 1 panen terus ya Kun. Yang sering terjadi ya. Taruhlah temenin aku dulu lah Kun, sebentar. Kita jalan teman-teman ya. Jadi di area sini itu banyak yang kita tanam jambu juga. Sebagian di area atas ya Kun ya. Yang di atas itu rata-rata ya Kyojo semua juga. Jadi kalau harga jual kami di sini itu ada yang 25, ada yang 30 gitu. Nah ini Green Giant. Ini paling usianya setahun setengah ya Kun. Masih sekitar setahun setengah. Ini bunganya banyak juga teman-teman. Nah tapi kenapa ini belum kami tanam banyak? Beberapa kali itu ketika masih muda masih cenderung keluar rasa agak pahit ya Kun ya. Pahit, sepet, kalau ada orang ngomong juga sepet, terus bercampur pahit, manisnya nggak seperti Kyojo teman-teman ya. Kalau Kyojo itu memang
dari mulai masih muda juga udah keluar manisnya. Tapi di sini ya dengan perawatan yang kami lakukan juga. Nah, ini MDH teman-teman. Jadi semua di sini hampir semua kami grounding, cuman ada satu pohon yang kami planter back. Itu satu juga karena ini coba deh kita petik kan, kayaknya ada yang tua satu ini kan. Mulai tua teman, belum. Nah, ini semburat merahnya udah keluar. Tapi kok belum ada yang ini kan sengaja. Jadi gini ya teman-teman ya, untuk yang begini ini sengaja nggak kami bungkus biar apa? Biar kelelawar bisa makan. Ya, harusnya memang saya pernah lihat di Facebook di konten Mbak siapa ya lupa. Itu pakai insect net teman-teman. Tapi itu harus paling enggak kan di tempat yang jadi satu ya. Kalau seperti ini nggak lama juga kita tebang mungkin kan, kalau nanti ketika duriannya juga udah saling bertabrakan. Mana kun yang tua kun? Ini mana? Ini MDH ya teman-teman ya. Masuk kun, coba lihat produktivitas ini. Cakep kok. Ini buah yang belum puncaknya ya teman-teman ya. Buah puncaknya itu nanti biasanya berbunganya ya sekitar 1-2 bulan ke depan. Belum ada yang hitam bulunya. Jadi kalau tua itu bulunya hitam, terus dia nggak glowing lah, intinya udah agak burik ya. Ini sama teman-teman, MDH ini kenapa nggak kami tanam banyak, kami ulangi lagi karena apa? Karena rasanya itu kurang stabil. Jadi yang dikhawatirkan itu lupa ya. Nah, ini bulunya belum tua, belum hitam. Nah, gini teman-teman ya, ini madu deli hijau. Nah, biasanya kalau perawatannya kurang itu warnanya jadi putih, pink total. Ini kan hijau, ada semburat merah ke pink ya. Nah, kalau rasanya dibanding dengan Kyojo, tapi kita berbicara berdasarkan kebun ini ya, itu kalau sama-sama dalam performa terbaik lebih manis MDH. Tapi ya itu tadi teman-teman ya, manis aja nggak menjamin istilahnya jambu itu diminati. Ternyata di sini faktanya dengan karakter Kyojo lebih diminati Kyojo. Jadi kalau istilahnya ini seperti durian tuh durian montong ya, manis flat gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mualis ya, belum tua padahal. Tapi nggak tahu ya, saya tetap lebih suka Kyojo. Kita ke Kyojo mana kun? Banyak yang masih itu ya kun? Ini Kyojo. Kantongin. Jadi banyak bunga-bunga susuran ya teman-teman ya. Nih, sini kun. Kan ini bunga, buah ada yang pecah, ada yang disusul bunga lagi kecil seperti ini. Nih. Ini terus biasanya karena apa? Karena ada kemarau. Nah, kenapa kami jarang melakukan tumpang sari dengan alpukat? Ya, menurut kami tumpang sari dengan alpukat itu sama-sama butuh space yang lebar teman-teman ya. Sementara pruning alpukat nggak bisa seperti jambu. Nih, ini Kyojo juga nih. Kok Kyojo juga tadi baru makan MDH. Kita makan lagi deh, ngetes. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, MDH Kyojo. Manisnya mirip-mirip ini kun. Mirip. Tapi Kyojo itu bagian dalamnya lebih lembut ya. Terus dia punya aroma yang khas jambu gitu ya teman-teman ya.
Sama saya lebih suka rasanya, jadi perpaduan antara manis dengan asam sedikit, tapi manisnya yang mendominasi ya, bukan asam yang mengganggu gitu ya. Nah, Kiojo ini yang jadi favorit di kebun kami. Makanya kami tanam ini paling banyak. Walaupun Citra juga ada, Green Giant juga ada, tapi selama permintaan pasar yang paling tinggi itu apa, itu yang kami tanam. Dan memang sesuai teman-teman. Jadi intinya kalau mau tumpang sari, cari, kalau menurut saya ya, cari yang memang dibutuhkan market, terus nggak tumpang tindih teman-teman ya. Bahaya nih kalau jarak tanamnya cuma berapa, ditanam di tengahnya jadinya tumpang tindih. Terus yang panennya jangan terlalu lama teman-teman. Jadi harapannya kan kita itu tumpang sari untuk membantu kebun durian gitu kan, bukan sama-sama kita mengeluarkan uang untuk, ya kalau kebun duriannya udah mapan kita kan nggak perlu pusing-pusing lah teman-teman ya. Nah itu pun kembali ke pilihan masing-masing, mau cabai, singkong, mau apapun terserah lah, pokoknya yang penting tumpang sari itu harus digarisbawahi, bukan tumpang tindih. Oke, terima kasih, kami mau jalan dulu. Selamat pagi.